Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Askia Azara dengan NPM 2355061005 dari Kapital Selekta kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan makalah saya, yaitu implementasi chatbot berbasis RAG LLM untuk deteksi dan verifikasi kredibilitas lowongan kerja serta pencegahan job scam bagi pencari kerja. Sebelumnya, di sini ada latar belakang. Di era digital seperti sekarang, pencarian kerja telah beralih ke platform online seperti LinkedIn, Jobstreet, dan berbagai situs lowongan kerja lainnya. Namun, kemudahan akses ini ternyata juga membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan penipuan berkedok lowongan kerja atau yang kita kenal dengan job scam. Mari kita lihat data ini. Di sini kita dapat melihat, menurut Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, sepanjang tahun 2022 sampai 2023, terdapat lebih dari 15.000 laporan khusus penipuan lowongan kerja. Yang paling memprihatinkan, korban terbanyak adalah fresh graduate dan pencari kerja muda yang minim pengalaman dalam mengidentifikasi tanda-tanda lowongan palsu. Modus operandi job scam sangat beragam. Ada advance fee scam yang meminta biaya administrasi di awal, ada identity thief untuk mencuri data pribadi yang kemudian disalahgunakan untuk kejahatan lain seperti pinjaman online ilegal, ada MLM disguise yaitu menyamar sebagai lowongan kerja biasa, ada work from home scam yang meminta investasi di awal, dan juga ada fake recruitment agency yang mengaku sebagai agen recruitment resmi. Sayangnya, upaya pencegahan yang ada pada saat ini masih bersifat reaktif dan manual. Publikasi daftar perusahaan bodong atau edukasi melalui media sosial memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan respon, cakupan informasi, dan personalisasi. Oleh karena itu, diperlukan solusi teknologi yang proaktif, real-time, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 4 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem chatbot berbasis RAG LLM untuk mendeteksi lowongan kerja palsu. Kedua, bagaimana sistem dapat memverifikasi kredibilitas perusahaan yang menawarkan lowongan kerja. Ketiga, bagaimana efektivitas chatbot dalam mengidentifikasi red flag dan memberikan rekomendasi keamanan. Dan keempat, bagaimana performa sistem dalam hal akurasi dan kepuasan pengguna. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini memiliki 4 tujuan utama, yaitu yang pertama, merancang arsitektur sistem chatbot berbasis RAG LLM yang dapat mengintegrasikan berbagai sumber data. Yang kedua, mengimplementasikan mekanisme verifikasi kredibilitas perusahaan menggunakan database resmi dan laporan penipuan. Dan yang ketiga, mengembangkan sistem deteksi red flag berbasis pattern recognition dan machine learning. Dan yang keempat, mengevaluasi efektivitas sistem melalui pengujian komprehensif meliputi akurasi teknis, usability testing, dan analisis kepuasan pengguna. Selanjutnya itu teknologi RAG LLM. Sebelum masuk ke arsitektur sistem, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teknologi inti yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu RAG LLM. Large Language Model atau LLM adalah model pembelajaran mesin yang dilatih pada dataset teks yang sangat besar untuk memahami dan menghasilkan bahasa alami. Model-model seperti GPT, Cloud, Sound, dan LLAMA menggunakan arsitektur transformer yang memiliki kemampuan luar biasa dalam memproses bahasa alami. LLM memiliki kemampuan untuk memahami konteks, nuansa bahasa, dan dapat melakukan berbagai tugas pemrosesan teks dengan sangat baik. Namun, LLM memiliki keterbatasan, yaitu model ini hanya mengetahui informasi sampai tanggal trainingnya dan tidak memiliki akses ke informasi real-time atau database spesifik. Disinilah Retrieval Augmented Generation atau RAG berperan. RAG menggabungkan kemampuan generasi teks dari LLM dengan sistem retrieval untuk mengakses informasi eksternal. Sistem RAG ini terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama itu adalah
Dokumen store yang menyimpan knowledge base, yang kedua retriever yang mencari dan mengambil dokumen relevan, yang ketiga generator yang merupakan LLM itu sendiri untuk menghasilkan respon, dan yang keempat embedding model untuk mengkonversi teks menjadi vektor untuk pencarian. Dengan menggabungkan kedua teknologi ini, kita dapat mendapatkan keunggulan pemahaman bahasa alami yang canggih dan akses ke database eksternal yang terstruktur melalui update. Inilah fondasi dari sistem yang akan saya kembangkan. Untuk arsitekturnya itu sendiri, yang pertama ada user interface layer. Ini adalah interface chatbot berbasis web yang dibangun menggunakan React.js. Penggunaan dapat berinteraksi dengan chatbot menggunakan bahasa sehari-hari melalui WebSocket yang memungkinkan komunikasi secara real-time. Komponen kedua adalah Natural Language Processing Module. Modul ini menggunakan LLM untuk memproses input pengguna, memahami maksud atau intent mereka, dan mengekstrak informasi penting seperti nama perusahaan, posisi yang ditawarkan, gaji, persyaratan, dan metode aplikasi. Modul ini juga dapat mendeteksi red flag linguistik seperti penggunaan bahasa yang terlalu persuasif atau menciptakan sense of urgency yang berlebihan. Kemudian yang ketiga itu ada RAG Engine, yang merupakan jantung dari sistem. Engine ini mengintegrasikan retrieval dan generation. Di dalamnya terdapat vektor database seperti ChromeDB atau Pinexon untuk menyimpan embeddings dokumen. Semantic Search menggunakan Sentence Transformer untuk menemukan dokumen yang relevan dan Context Augmentation yang menggabungkan dokumen yang ditemukan dengan query untuk membentuk prompt yang diperkaya. Kemudian yang keempat ada knowledge base yang sangat kompresif. Knowledge base ini terdiri dari database perusahaan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM, serta otoritas jasa keuangan. Database laporan penipuan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Crowdsourced Reports Red Flag Knowledge Base yang mengomplikasikan karakteristik lowongan palsu dari literatur akademik dan best practice database tentang prosedur requirement yang legal dan standar industri. Selanjutnya komponen yang kelima adalah verification module. Modul ini melakukan verifikasi kredibilitas perusahaan melalui beberapa mekanisme. Pertama, API integration dengan database Kemenkumham untuk mengecek legalitas perusahaan. Kedua, cross-referencing dengan database laporan penipuan untuk melihat apakah perusahaan pernah dilaporkan. Ketiga, web scraping terhadap website perusahaan untuk validasi keberhasilan online mereka. Dan keempat, social media verification di platform profesional seperti LinkedIn untuk memastikan presence perusahaan yang legitimate. Komponen keenam adalah risk scoring engine. Engine ini menghitung skor risiko lowongan berdasarkan 5 faktor dengan bobot berbeda. Legalitas perusahaan memiliki bobot terbesar yaitu 30%, karena ini adalah indikator paling fundamental. Kemudian ada presence of red flag dengan bobot 25%, ada kesesuaian gaji dengan standar industri 15%, kualitas deskripsi lowongan 15%, dan metode aplikasi serta komunikasi 15%. Baik, selanjutnya itu ada implementasi teknologi. Untuk mengimplementasikan sistem ini, saya menggunakan stack teknologi modern yang robust dan scalable. Jadi yang pertama itu ada untuk front end, saya menggunakan React.js dengan TypeScript untuk type safety dan Tailwind untuk CSS untuk styling yang responsif. Kemudian WebSocket digunakan untuk komunikasi real time. Selanjutnya itu ada backend. Saya menggunakan Python dengan framework Fast API yang sangat cepat dan modern. Kemudian PostgreSQL sebagai database relasional untuk data terstruktur dan Redis untuk caching agar respon time lebih cepat. Untuk komponen AI dan machine learning, sistem ini menggunakan Cloud Sonnet atau GPT via API sebagai LLM engine, kemudian ChromeDB sebagai vector database, dan Sentence Transformer model Al Mini LM L6 V2 untuk embedding.
Selanjutnya itu untuk deployment, sistem dikemas dalam Docker container dan diorkestrasi menggunakan Kubernetes untuk scalability dan reliability. Selanjutnya itu knowledge base dataset. Lebih dari 10.000 data perusahaan dari AHU Online Kemenkumham, lebih dari 5.000 kasus penipuan yang telah dilaporkan, lebih dari 50.000 lowongan kerja legitimate dari platform resmi seperti Jobstreet dan LinkedIn, dan lebih dari 200 indikator red flag yang dikompilasi dari literatur akademik dan praktisi keamanan cyber. Dengan knowledge base sebesar ini, sistem dapat memberikan analisis yang akurat dan komprehensif. Sekarang mari kita lihat hasil evaluasi dari sistem yang diimplementasikan. Evaluasi dilakukan menggunakan test set yang terdiri dari 1.000 lowongan kerja, 500 legitimate, dan 500 camp yang dikumpulkan secara independen dari sumber yang tidak digunakan dalam training. Untuk hasilnya, ada akurasi sistem mencapai 92,3%, artinya dari 100 lowongan yang dianalisis, 92-93 lowongan dapat diklasifikasikan dengan benar. Kemudian ada precision mencapai 91,8%, yang berarti ketika sistem memprediksi suatu lowongan sebagai scam, prediksi tersebut benar dalam 91,8% kasus. Selanjutnya dari call mencapai 93,6% yang menunjukkan bahwa sistem berhasil mendeteksi 93,6% dari semua lowongan scam yang ada dalam tes set. Dan selanjutnya ada F1 score mencapai 92,7% yang merupakan harmonic mean dari precision dan recall menunjukkan keseimbangan yang baik antara keduanya. Angka-angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan metode konvensional, metode random forest yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yang mencapai akurasi 84% dan pendekatan BERT mencapai 88,5%. Selanjutnya itu ada analisis error dan keunggulan. Meskipun sistem menunjukkan performa yang sangat baik, ada 77 kasus false prediction atau sekitar 7,7% dari tes set. Ternyata 48% kesalahan terjadi pada lowongan dari perusahaan startup baru yang belum terdaftar dalam database resmi, namun sebenarnya legitimate. Ini menunjukkan pentingnya continuous update pada knowledge base. Terdapat 32% kesalahan terjadi pada lowongan scam yang sangat sophisticated dengan profil perusahaan palsu yang sangat confusing, termasuk website profesional dan social media presence yang tampak real. Dan 20% kesalahan disebabkan oleh ambiguitas dalam deskripsi lowongan yang memerlukan konteks tambahan untuk penilaian yang akurat. Temuan ini memberikan insight penting untuk pengembangan sistem di masa depan. Sekarang, kita akan membahas mengenai ke keunggulan pendekatan RAG dan LLM. Pertama, adaptabilitas terhadap variasi bahasa. LLM dapat memahami berbagai cara penipuan disampaikan dalam bahasa Indonesia, termasuk bahasa gaul, typo yang disengaja, dan eufemisme yang sering digunakan scammer untuk menghindari deteksi. Kedua, contextual understanding system. Sistem dapat membedakan antara lowongan yang memang menawarkan gaji tinggi namun legitimate, seperti posisi senior di tech company, dengan lowongan yang menawarkan gaji unrealistically high untuk posisi entry level. Ketiga, real-time verification. RAG memungkinkan sistem mengakses database yang selalu diupdate, sehingga dapat mendeteksi perusahaan yang baru saja dilaporkan atau perusahaan baru yang baru mendaftarkan secara legal. Keempat, explainability. Tidak seperti model machine learning tradisional, sistem ini dapat menjelaskan reasoning di balik setiap prediksi dengan merujuk pada dokumen spesifik sehingga meningkatkan trust pengguna. Selanjutnya, tantangan. Tentu saja seperti sistem teknologi lainnya, penelitian ini juga menghadapi beberapa tantangan dan keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tantangan pertama, ketergantungan pada kualitas data.
Akurasi sistem sangat bergantung pada kelengkapan dan keakuratan knowledge base. Database perusahaan resmi tidak selalu update secara real time, dan beberapa perusahaan legitimate mungkin belum terdaftar. Ini mengidentifikasi pentingnya mekanisme continuous update. Tantangan kedua adalah biaya komputasi. Penggunaan komersial LLM API memiliki cost per request yang tidak negligible untuk deployment skala besar yang melayani ribuan atau jutaan pengguna. Perlu dipertimbangkan strategi caching yang lebih agresif, request batching, dan mungkin eksplorasi penggunaan open source LLM untuk kelas tertentu yang tidak memerlukan kemampuan listening yang terlalu kompleks. Selanjutnya, tantangan ketiga adalah sophisticated scam. Scammer yang sophisticated dapat membuat profil perusahaan palsu yang sangat convincing. Dengan review yang bagus, website profesional, sosial media yang presence, dan testimoni palsu. Ini sulit dibedakan dari perusahaan legitimate hanya berdasarkan online presence saja. Dan tantangan keempat adalah privacy concern. Sistem perlu memproses informasi yang memungkinkan mengandung data pribadi pengguna, implementasi proper data anonymization, dan compliance dengan regulasi perlindungan data pribadi seperti UU PDP sangat penting untuk memastikan privasi pengguna tetap terlindungi. Selanjutnya, implikasi praktis. Meskipun ada tantangan, sistem ini memiliki implikasi praktis yang sangat penting untuk berbagai stakeholder. Yang pertama itu untuk pencari kerja, sistem ini menyediakan tool yang accessible dan mudah digunakan. Mereka dapat memverifikasi lowongan sebelum melamar, mengurangi risiko menjadi korban penipuan. Yang lebih penting lagi, sistem ini memberikan edukasi real time tentang red flag dan best practice dalam mencari kerja, meningkatkan awareness mereka secara organik. Kemudian, platform lowongan kerja seperti JobStreet, Glints, atau Caliber, sistem ini dapat diintegrasikan sebagai safety check feature. Ini akan meningkatkan trust pengguna terhadap platform, melindungi reputasi platform dari asosiasi dengan lowongan scam, dan memberikan compatible advantage di pasar yang sangat kompresif. Untuk pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, sistem ini dapat digunakan sebagai tool monitoring yang proaktif untuk mendeteksi menindak job scam sebelum banyak korban berjatuhan. Sistem juga dapat mengumpulkan data untuk analisis tren penipuan, memberikan pemerintah membantu pemerintah dalam merancang kebijakan perlindungan tenaga kerjaan yang lebih efektif. Untuk edukasi, sistem ini memberikan edukasi organik kepada pengguna. Setiap kali pengguna menggunakan sistem ini, mereka belajar tentang red flag dan best practice, meningkatkan awareness masyarakat secara keberlanjutan tanpa memerlukan kampanye edukatif masif yang costly. Jadi sistem ini bukan hanya tool teknologi, tetapi juga instrumen untuk social impact yang lebih luas. Selanjutnya kesimpulan. Baik, sekarang saya akan menyimpulkan penelitian ini. Untuk kesimpulan pertama, sistem chatbot berbasis RAG LLM ini terbukti sangat efektif dalam mendeteksi job scam dengan akurasi 92,3% precision, 91,8% recall, 93,6%, dan F1 score 92,7%. Sistem ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan metode konvensional yang hanya mencapai 84-88%. Kedua, itu integrasi RAG bekerja dengan optimal. RAG memungkinkan sistem untuk mengakses knowledge base yang kompresif, termasuk database perusahaan resmi, laporan penipuan, dan best practice. Requirement. Ini meningkatkan tidak hanya akurasi, tapi juga explainability dari prediksi yang dihasilkan. Yang ketiga, sistem menunjukkan usability yang baik, dengan skor SWS 78,5 dan task complete rate sebanyak 94%, sistem terbukti mudah digunakan oleh target pengguna, yaitu fresh graduate atau pencari kerja yang mungkin tidak memiliki background teknis. Kesimpulan keempat, tingkat kepuasan pengguna sangat tinggi, yaitu 92%. Pengguna menyatakan niat untuk menggunakan sistem secara berkelanjutan.
Kelima, pendekatan RAG-LLM menawarkan keunggulan signifikan dalam hal adaptabilitas terhadap variasi bahasa, contextual understanding, real-time verification, dan explainability dibandingkan metode machine learning tradisional. Sebagai kontribusi utama, penelitian ini berhasil mengimplementasikan solusi teknologi yang proaktif untuk melindungi pencari kerja dan job scam, sekaligus memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan aplikasi AI untuk keamanan siber dan perlindungan konsumen. Selanjutnya untuk saran pengembangan, saran pertama implementasi mekanisme continuous learning. Sistem harus dapat mengupdate knowledge base secara otomatis dan laporan pengguna dari sumber data yang terbaru. Ini akan mengatasi masalah startup yang baru dan belum terdaftar dan scam terbaru yang belum terdokumentasi. Kedua, pengembangan multi-layer verification yang lebih sophisticated. Ini meliputi social media analisis yang lebih mendalam, website credibility check yang lebih komprehensif, dan business registry validation dari berbagai sumber. Multi-layer verification ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi deteksi untuk sophisticated scam. Saran ketiga itu optimasi biaya operasional. Melalui implementasi caching strategi yang lebih efektif, request batching untuk mengurangi jumlah API calls, dan aktualisasi menggunakan open source LLM yang lebih cost efektif untuk tas-tas tertentu yang tidak memerlukan kemampuan listening yang kompleks. Saran keempat, community feature seperti community reporting system dan rating perusahaan. Dengan crowded intelligence, sistem dapat memiliki informasi yang lebih luas dan up to date tentang kredibilitas perusahaan dan lowongan dari pengalaman langsung para pencari kerja. Target jangka panjang dari sistem ini adalah menjadi platform komprehensif untuk keamanan pencarian kerja di Indonesia, dengan integrasi ke berbagai platform requirement dan kerjasama dengan industri pemerintah untuk proteksi yang lebih luas. Baik, demikian presentasi dari saya tentang implementasi chatbot berbasis RAG LLM untuk deteksi dan verifikasi kredibilitas lowongan kerja. Saya berharap makalah ini dapat membantu untuk apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.